Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Ibu minta kalian semua berdiri. Kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk bisa belajar. Ya Bapa, Engkau sendiri telah mengajar kami untuk saling mengampuni. Kami mohon bantulah kami agar kami mampu meneladani Engkau dan selalu berbuat baik kepada siapa saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, hadir semua. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah indahnya mengampuni. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menjelaskan pengertian dari mengampuni. Yang kedua, mampu menjelaskan makna dari mengampuni. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan manfaat dari mengampuni. Nah, di sini anak-anak, siapa yang tahu arti dari mengampuni? Ya tahu Ibu. Udah tahu Ibu. Nah anak-anak, mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Namun dalam realita hal ini tidak mudah dilakukan. Ada proses yang panjang, ada juga proses yang singkat, tergantung dari besar atau kecilnya kesalahan yang kita lakukan. Nah, pengampunan membuka kemungkinan bagi kita untuk hidup tidak saling menyimpan dendam atau kebencian, dan pengampunan itu dapat membuat setiap orang merasakan kelegaan. Dan kelegaan itulah yang diinginkan Tuhan untuk setiap manusia. Yang kedua, makna dari mengampuni. Makna dari mengampuni adalah segala sesuatu yang mengakibatkan dosa diampuni oleh Tuhan dengan cara kita sudah bertobat. Manfaat dari mengampuni adalah menyembuhkan luka batin. Tindakan memanfaatkan dapat mengurangi rasa depresi, membuat orang lain bersyukur, lebih puas dengan kehidupan, dan lebih mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Nah anak-anak, di sini Ibu mempunyai satu cerita, yaitu kisah Nelson Mandela. Kisah Nelson Mandela. Nelson Mandela bukan hanya sosok yang memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan, tetapi lebih dari itu, beliau memiliki hati emas. Mandela dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Ia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh rekayasa. Di dalam penjara, oleh salah seorang sipir, ia sering disiksa, bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik dan dikencing. Dia hanya berkata, "Tunggu saatnya." Beliau mengalami
pemenjaraan dan penyiksaan itu karena melawan pemerintahan waktu itu yang menerapkan sistem politik apartheid. Sebelum sistem diskriminatif yang membedakan masyarakat, pergaulan, pelayanan umum, dan sebagainya berdasarkan warna kulit. Orang kulit hitam tidak boleh naik bus yang disediakan untuk kulit putih. Jalan untuk orang kulit hitam dibedakan dengan jalan untuk orang kulit putih. Demikian juga fasilitas umum, kamar mandi, WC, semuanya dibedakan untuk orang kulit hitam dan orang kulit putih. Ketika dia keluar penjara dan berhasil menjadi presiden, ia tidak lupa akan sipir yang pernah menyiksanya. Ia meminta pengawal pribadinya untuk menangkap sipir itu dan membawa ke hadapannya. Sipir itu sangat ketakutan. Ia mengira bahwa Mandela akan memenjarakannya dan menyiksanya dia seperti yang pernah ia lakukan untuk Nelson Mandela. Tapi betapa kagetnya sipir itu, ternyata Mandela memeluk dan merangkul dia. Mandela berkata, hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden ialah memaafkanmu. Nelson Mandela tidak dikuasai kebencian dan niat untuk balas dendam terhadap lawan politiknya yang dahulu memenjarakannya. Mandela bahkan menolak usul dari panglima tentara untuk menangkap lawan politiknya. Justru ia mendorong proses perdamaian dan pengampunan guna membangun masyarakat Afrika Selatan yang baru. Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dan kebaikan. Nah, setelah mendengar cerita dari Nelson Mandela, Ibu memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, waktu 5 menit kalian untuk mengerjakan soal depan. Silakan kerjakan soal depan. Menulis. Oke, Ibu minta 1 orang untuk maju ke depan untuk menjawab soal yang Ibu berikan. Saya, Ibu. Adi Nona, silakan maju ke depan.
memperjuangkan kaum kulit hitam. Yang dialami oleh Nelson Mandela dalam memperjuangkan kaum kulit hitam adalah beliau dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Ia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh reka. Nomor 3, pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah Nelson Mandela? Dari kisah Nelson Mandela, yang kami dapatkan dari kisah Nelson Mandela adalah Nelson bukan hanya pemimpin, melainkan juga ikon inspirasi dan guru kehidupan. Jangan belajar untuk membenci. Nelson mengungkapkan bahwa cinta jauh lebih penting dan alami dari kebencian. Nah, anak-anak, apa yang dijawab oleh Adi Mauna ini benar ya. Nah, anak-anak, kesimpulannya adalah kita harus mengampuni orang yang berbuat salah pada kita. Kita juga dapat pahala dan kita juga mengurangi permusuhan. Lebih baik kita mencari banyak kawan dibalik lawan. Memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, namun akan melapangkan jalan kita di masa depan. Oke anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti semua? Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini saja. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa. Duduk saja. Adi Mauna pimpin doa dulu. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke anak-anak, silakan pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih Bu. Siap bersalam.